Yang kedua, memang ada dugaan kecurangan yang dilakukan oleh KPPS, petugas yang ada di TPS di daerah Bengkalis. Saya menghadapi sendiri bagaimana protes-protes itu dengan emosi, dengan orang capek kan, caleg capek, peserta capek, kita capek, semua emosi. Situasi seperti itu, tapi kami hadapi, kami jelaskan pelan-pelan. Tentu kami meminta maaf atas situasi ketidaknyamanan itu. Nugroho Noto Susanto, anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau. Sehat, Mas? Alhamdulillah, sehat walafiat. Pasti, Mas, sudah mengundang kami. Siap. Sebuah kebanggaan bisa hadir di sini. Salah satu anggota KPU terlama lah ya. Baru 5 tahun. Oh, 5 tahun. Baik, Mas, kita bicara tentang pemilu di Riau. Sejauh ini proses rekap sudah seperti mana, Mas? Iya, alhamdulillah 12 KPU Kabupaten Kota sudah menyelesaikan tugasnya melakukan rekapitulasi di tingkat Kabupaten Kota, dan dokumen asli di hasil KPU Kota itu sudah diserahkan ke Plano, KPU Provinsi. Sebutannya di hasil sekarang. Hasil ya? Di hasil. Kalau plano itu disebutannya C hasil. C hasil. C hasil itu yang dari TPS. Lalu C hasil itu disalin, maka muncul dokumen C hasil salinan. Nah, dari C hasil salinan itu nanti dibaca di tingkat kecamatan. Di kecamatan punya produk berupa di hasil kecamatan, lalu dibaca di tingkat rekap kabupaten, maka muncul dokumen di hasil kabupaten. Pleno kabupaten sudah selesai. Sudah selesai. Tinggal provinsi. Tinggal provinsi. Kapan ya, Mas, jadwalnya? Provinsi merencanakan tanggal 7 Maret sampai 9 Maret 2024. Tetapi ini ada tetapinya gitu. Ada kendala di lapangan? Sebenarnya kalau teknis sih nggak ada persoalan ya, kami sudah koordinasi dengan tempat ya di salah satu hotel gitu. Kemudian kami sudah koordinasi dengan pihak keamanan pertama, dan hari ini akan yang kedua kali koordinasi lagi. Hanya saja akhir masa jabatan KPU Kota seprovinsi Riau itu kan berakhir pada 4 Maret kemarin 2024. Nah, mestinya hari ini sudah ada pengumuman siapa yang akan meneruskan gitu periode 2024 ke 2029. Anggota KPU Kota baru. Iya, KPU Kabupaten atau Kota yang baru, dan besok mestinya pelantikan gitu. Tapi kami baru saja menerima surat dari KPU Republik Indonesia, KPU Pusat bahwa per hari ini KPU Provinsi mengambil alih kekosongan KPU Kabupaten Kota di 12 daerah seprovinsi Riau. Sehingga kami sekarang KPU Provinsi juga sekaligus memimpin KPU Kabupaten Kota di 12 KPU Kabupaten. Dalam artian sampai muncul pengumuman nih, muncul pengumuman dan pelantikan dari KPU Republik Indonesia. Berkemungkinan kapan, Mas? Ini penting juga ya untuk posisi KPU Kabupaten Kota, karena belum ada orang. Kita harus beralih ke provinsi. Kira-kira kapan ya, Mas? Kami tentu saja prinsipnya kalau bisa lebih cepat lebih baik, karena tahapan sedang menunggu gitu. Hanya saja kewenangan untuk menetapkan KPU Kabupaten Kota itu kan ada di KPU Republik Indonesia gitu. Sementara kami ini kan tibanya bisa disebut bawahan lah gitu, struktur yang ada di bawah KPU Republik Indonesia begitu. Jadi kami nggak punya kewenangan untuk menetapkan KPU Kota. Kita tunggu keputusan dari KPU Republik Indonesia. Baik, Mas, untuk di Riau proses ini ada kendala nggak, Mas? Dalam rekap kemarin ada protes atau ada saksi tidak mau tanda tangan? Iya. Di atas seperti apa? Memang direkapitulasi sejak di tingkat kecamatan, hasil monitoring kami seprovinsi Riau, kemudian lanjut ke tingkat KPU Kabupaten Kota. Di proses rekap itu memang ada dinamika. Tadi ada pertanyaan dari Bang bahwa ada nggak yang tidak tanda tangan gitu ya, saksi gitu, ada gitu, dari paslon
tertentu ya, itu ada yang memang menurut data yang kami gali di dalam pleno memang diminta untuk tidak menandatangani hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten gitu. Itu satu. Yang kedua, dinamikanya ada nggak ada bahwa misalnya ini terjadi adu data antara saksi dengan PPK misalnya, atau antara Bawaslu dengan PPK atau KPU Kabupaten Kota di forum pleno. Dan sebenarnya kalau kita mengikuti norma hukum pemilu di Indonesia, dinamika serupa itu sesuatu yang memang wajar gitu. Karena memang proses pembetulan data ketika terjadi ketidaksinkronan data, memang prosesnya di pleno itu gitu. Pleno di PPK, Mas. Kalau di kabupaten kota tidak ada lagi. Jadi begini, setelah pemungutan suara tanggal 14 Ya. Februari 2024 itu, maka sejak pukul 13.00 waktu Indonesia Barat sampai hari besoknya tanggal 15 Februari pukul 12.00 itu dilakukan rekapitulasi atau perhitungan di tingkat TPS oleh KPPS, disaksikan oleh saksi dan Bawaslu dalam hal ini PTPS serta masyarakat. Setelah selesai di tingkat TPS, maka perhitungan atau rekapitulasi istilahnya ya, dilakukan di tingkat kecamatan. Nah, di tingkat kecamatan itu nanti pesertanya siapa? Pesertanya saksi peserta pemilu, kemudian PPS di setiap desa atau kelurahan, kemudian Bawaslu dalam konteks ini Panwascam yang juga menghadirkan PKD istilahnya mereka, pengawas kelurahan atau desa. Nah, setelah selesai disinkronisasi, dicocokkan, maksudnya disampaikan, kalau ada uji data ya uji data di situ, semuanya sudah oke, sepakat. Kalau ada yang belum rasa-rasanya belum puas, mereka bisa mengisi formulir, namanya formulir keberatan atau ada juga formulir kejadian khusus gitu. Nah, nanti di pleno di tingkat atas itu masih bisa diperjuangkan di tingkat kabupaten. Nah, tergantung di tingkat kabupaten pimpinan pleno dan para pihak, apakah Bawaslu, apakah saksi punya kesepakatan apa gitu. Kalau misalnya kesepakatannya buka kotak suara, kita buka C hasil yang tally itu, plano kata abang itu ya mau nggak mau di dalam pleno kabupaten harus dibuka. Lalu kita hitung kembali, oh cocok, ada yang salah nggak? Nah, hal-hal seperti itu memang menjadi sesuatu yang wajar. Maka dalam pemilu itu disebut sebagai arena konflik yang dilegalkan gitu. Artinya konflik itu tidak dimaknai kekerasan ya, tapi memang ada semacam perbedaan pandangan, perbedaan data yang harus diuji dalam pleno rekapitulasi. Nah, setelah selesai di kabupaten, nanti di tingkat provinsi, selesai di tingkat provinsi, nanti lanjut di tingkat pusat atau nasional di KPU Republik Indonesia, dan setelah di KPU Republik Indonesia selesai, maka ditetapkan inilah hasil rekapitulasi tingkat nasional. Apakah sudah bisa ditetapkan calon presiden? Belum. Menunggu dulu proses sengketa hasil yang memang diberikan salurannya oleh undang-undang di Mahkamah Konstitusi gitu. Nah, nanti kita lihat, kalau kita lihat tren kan sudah ada yang akan mengajukan gugatan hasil di media-media kita baca kan gitu. Nah, nanti kalau sudah selesai dari Mahkamah Konstitusi, nah barulah kemudian bisa ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia gitu. Untuk PS2 Mas, ya, pemungutan suara ulang ya, di Riau berapa banyak Mas? Data yang kami himpun itu ada 18 pemungutan suara ulang di Provinsi Riau. 18 TPS. 18 TPS. 18 TPS di beberapa daerah gitu. Ada di Dumai, di Pelalawan, di Bengkalis gitu ya. Mana lagi gitu. Jadi di Meranti ada juga satu, sana gitu Bang. Tapi totalnya ada 18 dan yang paling banyak di Kota Dumai gitu. Kalau penghitungan suara ulang ada Mas? Penghitungan suara ulang ada deh? Kecamatan. Yang kami monitor ya, bahwa di tingkat kecamatan ada yang misalnya membuka kotak suara untuk menghitung ulang itu ada, cuma saya nggak hafal datanya di mana saja gitu. Dan dalam pleno itu hal yang lumrah Pak, hal yang lumrah karena memang untuk
membuktikan kebenaran harus sampai ke hulunya. Hulunya itu ya TPS, kotak suara itu kan. Nah, di dalam kotak suara itu ada C hasil atau yang abang sebut plano tadi itu. Nah, itu yang hulunya. Bisa saja bisa saja kalau C hasil salinan itu keliru misalnya. Kan kadang letih gitu ya. Ya. Oh, penjumlahannya nggak pas gitu. Sementara saksi atau Bawaslu melihat datanya ini kok beda sama yang di sini misalnya. Nah, disitulah pleno di kecamatan harus misalnya meminta untuk membuka. Ketika pimpinan mengatakan buka, semua sepakat buka dong kotak suara, kita hitung kembali. Dari 18 itu Mas, yang PSU ya di Riau, itu semua hanya karena kekeliruan saja atau ada karena kecurangan? Saya melihat ada dua hal ya yang menyebabkan pemungutan suara kalau kita kategorisasi gitu. Yang pertama memang ada ketidakpahaman yang muncul secara seketika gitu ya pada saat hari H pemungutan suara itu di tingkat KPPS, dan ini kami juga sangat sayangkan sebenarnya karena baik KPPS maupun PTPS, pengawas TPS, sama-sama ada situasi human errornya gitu. Jadi misalnya gini di Pelalawan gitu ya. Nah, di Pelalawan itu ada satu TPS PSU. Akibat dari apa? Ada pemilik KTP elektronik yang bukan alamatnya di domisili setempat gitu. Tapi diberi surat suara? Diberi surat suara. Lengkap? Iya, ada yang jelas dia diberikan surat suara. Saya nggak hafal berapa surat suaranya ya yang diberikan. Tapi kemudian dia tidak terdaftar di DPT. Berarti kan dia sebenarnya kan DPK. Ya. Nah, ketika dia daftar pemilih khusus, mestinya sesuai norma dia dapat menggunakan hak pilih di alamat yang sesuai dengan domisilinya begitu. Nah, dia memaksakan diri untuk menggunakan hak pilih. Ini terjadi juga di Indragiri Hulu, terjadi juga di Dumai. Ini penyebab yang paling banyak gitu. Jadi ketidakcermatan dalam memilah ini jenis kategori pemilih apa. Akibatnya hanya karena satu orang yang sudah terlanjur nyoblos padahal bukan haknya di situ, hanya PSU. Nah, risikonya kan tentu masyarakat gitu kan, dia datang lagi dong, panitia juga capek lagi. Itu kategori yang pertama. Yang kedua, memang ada dugaan kecurangan yang dilakukan oleh KPPS, petugas yang ada di TPS di daerah Bengkalis itu. Di Bengkalis itu ada di Mandau dan ada di pinggir gitu. Nah, dalam kasus di pinggir itu misalnya ada orang yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali Di gitu tempat yang sama? Di tempat yang sama. Jadi yang satunya dia pakai surat pemberitahuan atau undangan orang lain yang dia dapat, yang kita juga nggak tahu kok bisa dia dapat punya orang lain gitu kira-kira kan. Tentu dugaan macam-macam kan. Bisa saja kolaborasi dengan KPPS, atau misalnya dia dapat dari orang lalu orang nggak mau nyoblos, dia pakai gitu. Jadi kan kemungkinan jadi macam-macam. Nah, yang kedua di Mandau kan, di Mandau ada orang yang menggunakan surat pemberitahuan yang bukan dirinya gitu. Jadi pada saat ada orang yang ingin menggunakan hak pilihnya, disampaikan oleh petugas KPPS bahwa ini sudah dipakai hak pilihnya itu, namanya sudah ada yang menggunakan gitu. Sehingga pada akhirnya kaget dan dia protes gitu kan. Nah, karena ada yang protes seperti itu, mau tidak mau kan harus diproses dan memang nggak bisa menyangkal lagi. Akhirnya diputuskan PSU oleh ada rekomendasi dari pengawas pemilu untuk dilaksanakan PSU. Nah, di pinggir misalnya di Bengkalis ini sekarang selain daripada PSU juga sudah dilaksanakan, saya mendapat kabar proses penyelesaian hukum dugaan pelanggaran pidana pemilunya tetap jalan. Di Bengkalis ada hukum pidana? Ada yang tadi itu. Yang pemilu pidana di sana? Iya, pidana pemilu. Dalam kasus tadi itu dia yang sengaja mencoblos lebih dari satu kali di TPS yang sama. Dan itu kan memang pidana pemilu, Pak. Pidana pemilu artinya pidana pemilu itu sesuatu yang dinyatakan oleh undang-undang pemilu sebagai sebuah tindakan pemilu, tindakan atau perbuatan yang dinyatakan oleh undang-undang sebagai pidana. Nah, itu pidana pemilu. Nah, mencoblos lebih dari satu kali secara sengaja itu ya memang disebut sebagai pidana pemilu dan prosesnya sedang berjalan.
Artinya Gakumdu yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, dan Bawaslu lagi memproses. Seperti itu. Kalau rekomendasi PSU ini kan dari Bawaslu, Mas, ya? Iya. Itu wajib dilaksanakan atau ada pertimbangan lain dari KPU atau seperti apa? Karena ya contoh ya, karena satu orang harus ribet semuanya lagi, harus ulang lagi gitu. Iya, secara umum memang rekomendasi itu sepanjang memang substansinya sesuai dengan peraturan perundangan gitu ya. Kami juga mengkaji. Jadi KPU juga tetap harus mengkaji lewat divisi hukum gitu ya. Dan tim teknis di KPU sepanjang memang rekomendasinya itu memang benar bahwa ternyata kejadian di lapangannya juga menyalahi prosedur. Meski cuma satu pemilih. Meski cuma satu, harus PSU. Harus. Konsekuensinya biaya, waktu, tenaga, pikiran. Dan itu tidak hanya panitia, kepolisian pengamanannya lebih ketat lagi kemarin ceritanya kan, karena jangan sampai terjadi PSU lagi kira-kira. Tidak ada PSU 2 kali kan, Mas? Nggak ada, ya itu makanya. Jadi jangan sampai terjadi pelanggaran lagi lah gitu kira-kira. Dan alhamdulillah 18 ini sudah kita lakukan. Kalau kita kuantifikasi, memang dari 19.366 TPS se-Provinsi Riau, 18 TPS itu tentu sangat kecil. Dia hanya 0,09% gitu. Bahkan 1% pun nggak sampai gitu kan. Tetapi dalam konteks mewujudkan pemilu yang demokratis, tentu saja kami juga melihat aspek kualitas, tidak hanya kuantitas gitu kan. Jadi 99% kan pelaksanaan pemungutan suara sudah oke nih. Ya, 99, sekian persen gitu. Tapi ada 18 TPS yang 0,09% dari 19.366 TPS Riau yang ada PSU gitu. Kalau dalam konteks kekeliruan, apa ini karena beban kerja yang terlalu ya dari pagi, Mas, ya, mungkin sampai pagi besoknya lagi, atau karena ini SDM kita ya di KPPS yang memang tidak mendapatkan sukses yang mumpuni lah dari KPU tersebut? Ya memang setelah kita evaluasi ya, ada memang beberapa hal yang bisa menyebabkan apa yang Abang tanyakan tadi itu. Kalau soal BIMTEK, secara formal BIMTEK sudah dilaksanakan. Jadi tanggal 24 Januari KPPS ditetapkan, tanggal 25 dilantik, dikukuhkan, diambil sumpah janji. Nah, langsung kami BIMTEK se-Provinsi Riau. Dan yang membedakan dengan BIMTEK 2019 adalah 2024 ini 7 anggota KPPS itu di BIMTEK. Jadi kami mengelola BIMTEK sebanyak 135.562 orang. 135562 KPPS se-Provinsi Riau, 135.562 itu di BIMTEK dalam waktu yang berdekatan. Dari sejak tanggal 25 sampai akhir bulan Januari itulah momen BIMTEK. Dan yang memintek adalah PPK dan BPS se-Provinsi Riau. Pada akhirnya apa? Kami melihat semuanya memang secara formal di BIMTEK gitu. Tapi di lapangan kami dapati ada yang peserta BIMTEK-nya 200 orang. Ada yang satu desa itu misalnya di mana? Di Mahatu, kampung saya ya. Di Rokan Hulu maksud saya. Di Mahatu itu ada 90-an TPS satu desa gitu. Nah kalau 90 kali 7 aja kan sudah luar biasa, sudah banyak orang gitu kan. Dikumpulkan dalam satu tempat di BIMTEK. Nah, maksud saya gini, dari aspek efektivitas saya kira, kualitas gitu ya. Nah ada yang mungkin ngerokok gitu ya, ada yang ngopi di luar, ada juga yang mengikuti gitu. Itu saya nggak bisa pungkiri evaluasi dari teman-teman di bawah seperti itu. Itu satu hal. Yang kedua, ya kita bisa lihat dari konteks yang Abang katakan, apakah SDM yang tidak mumpuni kan berhubungan atau berkorelasi dengan BIMTEK tadi gitu kira-kira. Jadi kalau kita lihat dari data yang ada, sekarang KPPS itu banyak muda-muda. Ada sisi kebaikan di situ ya, fresh, tenaganya kuat gitu ya. Sehingga kita tidak banyak mendengar berguguran lah KPPS di Provinsi Riau atau Indonesia pada umumnya. Tapi di sisi lain, karena ini fresh graduate gitu, yang betul-betul baru lulus dari kuliah, dari sekolah gitu, kan belum punya pengalaman. Nah, berharapnya itu sebenarnya di BIMTEK itu dan juga ditopang oleh yang lain gitu. Nah, ternyata pada akhirnya ya ada juga yang
pengetahuannya belum optimal, akibat tadi barangkali masih baru, pinternya juga belum terlalu efektif begitu, sehingga terdapatlah beberapa yang masih belum bisa memahami betul ini kategori pemilih DPT, pemilih DPTB, atau pemilih DPK gitu, daftar pemilih khusus. Nah, kalau dari sisi-sisi lain, kelelahan itu bisa juga jadi kontribusi gitu ya, bisa berkontribusi. Dari mereka membuka TPS itu kan jam 6 itu udah pada berdatangan. Secara formal jam 7 dibuka, tapi kan persiapannya sebelum jam 7 kan, buka kotak, mereka pelantikan dulu, ketua melantik anggota KPPS sama petugas ketertiban, lalu ketua memerintahkan memimpin untuk membuka kotak, lalu di dalamnya ada surat suara macam-macam, dokumen, formulir, daftar hadir dan sebagainya. Sampai pukul 13 proses pemungutan suara, lalu menghitung, dan rata-rata selesai proses penghitungannya kan malam ya, dini hari gitu. Ada sampai pagi. Ada yang juga sampai pagi ya, karena memang 5 surat suara dan dihitung tanpa jeda sampai hari esoknya tanggal 15 gitu. Sehingga mereka nggak bisa pulang gitu, nggak bisa pulang, ditinggalkan itu kan nggak bener juga gitu, karena khawatir kalau ditinggalin nanti ada apa-apa kan. Nah itu kita khawatir, sehingga memang barangkali ada yang salah menulis, ada yang keletihan, yang lain juga konsentrasinya berkurang, PTPS-nya juga mungkin sama juga, manusia juga gitu ya, saksi juga lebih kurang, sehingga mungkin ada yang dalam hal-hal penjumlahan jadi kurang memadai gitu. Nah di sisi lain juga memang kami melihat juga ada problem-problem sistem Sirekap dalam membaca data, ada yang tidak akurat gitu. Misalnya huruf X silang, kan perolehan suara itu kalau kosong kan disilang X ya. Tapi ada yang di nol kan gitu misalnya. Iya 0, tulisannya 0 kan dideskripsikan, tapi juga ada tanda silangnya itu X lah bang, sederhana kelihatannya kan. Tapi di sistem terkadang terbaca jadi 800 gitu. Nah ini kan masih bisa dibetulkan oleh KPPS atau oleh PPK di tingkat pleno kecamatan gitu kan. Nah tapi barang ini kan sudah naik nih di info pemilu kan pada hari itu juga kan mereka harus upload di Sirekap. Dia langsung tampil di Sirekap itu mas, langsung tampil apa yang di-upload sama KPPS. Iya, connect di info pemilu kan, terhubung di info pemilu. Jadi yang publik baca itu ya info pemilu, tapi proses info pemilu itu dari Sirekap, gitu kan, di ekspor lah dari Sirekap ke info pemilu. Nah, proses pembetulannya tuh di Sirekap. Sementara barang ini sudah terpublis, sehingga kemarin ada semacam, mohon maaf, keriuhan dari rendah lah, bahwa oh ini kok suara saya kayak dikurangi gitu ya. Saya sih bang gitu, kami di kantor KPU menerima juga protes dari caleg-caleg, mereka datang langsung ke kantor gitu ya. Ya kami hadapi dong, saya menghadapi sendiri bagaimana protes-protes itu dengan emosi, dengan orang capek kan, caleg capek, peserta capek, kita capek, semuanya emosi, situasi seperti itu. Tapi kami hadapi, kami jelaskan pelan-pelan. Betul, kami meminta maaf atas situasi ketidaknyamanan itu. Lalu kami tunjukkan, ini loh planonya, sebenarnya tuh kosong, cuma terbaca 800. Suara bapak atau ibu jadi naik gitu. Lalu di proses rekap berjenjang itu kami betulkan, karena harus dibetulkan kan, harus dikoreksi. Kalau bertambah yang tidak wajar harus dibetulin, kalau berkurang yang tidak wajar harus dibetulin. Yang kurang berarti harus ditambahin, yang bertambah yang tidak wajar harus dikurangi kan gitu. Berarti kunci perbaikannya di pleno BPK. Di pleno itu proses pembentukan. Gitu loh. Jadi proses klarifikasi itu memang sesuatu yang inherent, yang wajib, yang memang mau tidak mau harus dilakukan. Nah proses pembetulan ini kan nggak semua orang mengikuti dan semua orang tahu, karena pleno juga pesertanya terbatas, iya kan? Nah, tapi ketika dikoreksi di Sirekap, otomatis kan info pemilu terkoreksi gitu. Jadi kesan publik, aduh kok KPU mengurangi suara saya. Nah, ini yang kemarin sempat terjadi keriuhan gitu. Tapi setelah kami sampaikan, saya japri, bahkan saya sandingkan gitu, bang, kami ini sandingkan ini di hasil, ini pembacaan dari Sirekap, ini pembetulannya. Mereka, oh ya, akhirnya mereka mengetahui. Ini sebenarnya problemnya karena menurut saya ada disinformasi yang berjalan sesaat, belum sempat diklarifikasi. Sehingga opini berkembang
sulit kita kendalikan. Serekapnya belum siap atau seperti apa, Mas? Kita Iya. ambil contoh seperti Mas, pleno sudah selesai ya Iya. di kabupaten kota. Sementara di updatingnya itu, di hasil sirekap itu pasti ada yang tanggal lama gitu kan, belum Iya. ada rekapnya juga belum keluar gitu. Iya. Sebenarnya pleno selesai di Iya. kabupaten kota. Ya, dia kan pakai waktu, pakai proses gitu ya. Yang diutamakan itu kan tetap yang di pleno berjenjang kan. Pleno di kecamatan, kabupaten, provinsi, RI ini tetap yang wajib harus ditunaikan terlebih dahulu. Sementara yang info pemilu tadi itu, bahkan teknologi Sirekap sekalipun itu kan sebenarnya alat bantu ya. Jadi dalam norma kita itu kita punya peraturan KPU tentang rekapitulasi nomor 5 tahun 2024, kemudian pemungutan dan perhitungan suara itu di PKPU 25 2023 dinyatakan bahwa Sirekap itu atau info pemilu itu hanya sebatas alat bantu saja gitu. Sehingga wajar kalau terjadi jeda ya, antara yang official yang resmi dengan yang alat bantu itu. Sementara masyarakat menjadikan hasil itu sepertinya sebagai referensi utama. Ya wajar karena memang produk KPU kan. Sementara penyelenggara KPU gitu. Itu niatnya sebenarnya baik. Jadi niatnya KPU itu kan ingin mempublikasikan hasil pleno berjenjang itu ke publik dengan teknologi kan gitu. Karena nggak semua orang bisa ikut ke pleno, nggak semua orang melihat rekapitulasi. Tapi KPU sudah berusaha. Pertama, setiap pleno di tingkat kabupaten kota, bahkan di tingkat kecamatan, itu sudah di streamingkan dengan YouTube kami gitu. Jadi mereka sudah men-streaming, jadi publik itu bisa ngeliat tuh naik turun, dinamikanya di forum itu bisa terlihat tuh. Kalau mohon maaf kalau tanda petik debat gitu, bahkan agak keras gitu debatnya gitu ya, publik itu bisa lihat di YouTube gitu. Cuma nggak bisa langsung ke arena gitu. Kenapa bisa melihat? Karena itu terbuka, pleno terbuka. Nah yang kedua, hasilnya di relay melalui info pemilu gitu. Jadi niatnya ini sebenarnya baik, bahwa dalam situasi yang hari ini transparansi itu perlu dan penting atau wajib. Cuman dalam proses ibaratnya di level produksi data atau produksi konten gitu terjadi proses pembetulan akibat kekeliruan, sehingga akhirnya pesan yang diterima publik kan jadi bermacam-macam gitu Bang. Oke, di Riau berapa banyak Mas anggota KPPS atau penyelenggara yang mungkin gugur, yang meninggal? Data terakhir. Saya belum mengupdate semua Bang ya, karena konsentrasi kemarin di pleno, tapi kemarin beberapa yang kami ingat kemarin ada di Kuarsing, ada yang meninggal, lalu ada di Kampar juga ada yang meninggal ya. Bengkalis ada juga ya? Bengkalis apa Rohil ada juga gitu. Tapi sepertinya kalau dari sisi jumlah termasuk yang sakit ya, yang tumbang karena sakit itu sepertinya trennya menurun gitu. Trennya menurun dibanding periode pemilu 2019 gitu. Nah, menurunnya ini tentu ini kabar baik karena memang kami sudah melakukan antisipasi. Antisipasinya tuh misalnya dari aspek pembiayaan ya. Dari aspek pembiayaan kami kan sudah lebihkan. Jadi KPU itu memberikan biaya uang konsumsi vitamin dan sebagainya kepada KPPS. Honorario. Bukan, honor lain lagi. Jadi honor kan 1.100.000 anggota, 1.200.000 untuk ketua KPPS. Tapi selain itu kan ada biaya pembangunan pendirian TPS 1 juta, kemudian ada biaya scan alat penggandaan itu 500.000, lalu ada biaya operasional macam-macam termasuk di dalamnya vitamin lah ya, itu 1 juta. Jadi insya Allah dari aspek vitamin macam-macam terpenuhi. Kemudian kami juga sudah memberikan SOP. SOP itu dari pemilih. Pemilih itu misalnya gini, dia datang sesuai jamnya supaya tidak terjadi kerumunan. Kalau kerumunan kan kadang kredit ya. Kredit kita kadang stres, cepat capek, cepat lelah. Ada yang datang jam 7, ada yang datang jam 9 gitu, ada yang jam 10. Jadi sudah diatur kedatangannya. Yang kedua. Terus selanjutnya yang ketiga, kami sudah memberikan arahan kalau dalam situasi yang terlalu amat berat, beban sudah capek gitu, kan 7 orang. Yang berat ini siapa nih? 1 atau 2 misalnya. Silakan istirahat. Di area kan bisa di kursi, bisa di tikar, bisa di apa. Intinya kalau sudah sangat berat silahkan istirahat, jangan dipaksa. Karena proses perhitungan itu kan bisa dilakukan oleh 5 orang KPPS atau 4 orang KPPS karena ada PTPS, ada saksi dan karena kalau menghitungkan
sepanjang ada yang buka surat suara, lalu ada yang menulis di hasil di teli itu, lalu nanti PTPS ada di lokasi, saksi ada di saksi, insya Allah aman gitu. Nah, itu sudah kami antisipasi terlebih dahulu. Tapi nanti kalau sudah ada datanya kami update di teman-teman media. Tapi rata-rata yang saya baca Mas ya, yang meninggal itu rata-rata karena penyakit bawaan. Apa ada kendala di rekrutmen karena tidak mencantumkan surat kesehatan seperti apa? Ya inilah Bang, sebenarnya kalau dari sisi rekrutmen ya, kami kan punya PKPU 8 tuh tahun 2022 soal seleksi badan ad hoc dan tata kerjanya. Nah, di situ lalu diturunkan di pedoman teknis macam-macam. Salah satu syarat anggota badan ad hoc, termasuk kami juga di KPU provinsi, itu kan harus sehat jasmani dan rohani, gitu kira-kira kan. Nah, memang untuk di level KPPS ini agak beda dengan kami di kabupaten, misalnya proses atau provinsi proses mendapatkan informasi sehatnya gitu. Kalau kami kan tibanya full, jadi diperiksa semua gitu, dia bahasa medisnya itu, kalau semua diperiksa itu medical check up ya. Medical check upnya itu semua dicek gitu ya. Tapi kalau untuk di level KPPS biayanya kan mahal sekali Pak, kalau semua medical check up. Sementara per TPS saja 7 orang, Seriau aja 135.000 baru daratnya kan. Sehingga yang kita minta pada akhirnya hanya surat keterangan sehat. Nah, dalam surat keterangan sehat itu ditampilkan tensi, kriteria tensinya, indikatornya, lalu gula darah, kolesterol, gitu ya. Apalagi dia. Ada beberapa hal yang memang mereka harus sebutkan dalam surat keterangan sehat. Nah, kalau nanti yang daftar itu lebih dari 7 orang, maka di antara kriteria yang kami lihat adalah ukuran kesehatan itu. Mana yang di antara indeks kesehatan menurut dokter itu yang paling sehat gitu. Tentu kita sebelumnya sudah tahu nih, KPU provinsi kan sudah pernah mengundang Departemen Kesehatan, Dinas Kesehatan kepada KPU Kabupaten Kota untuk menjelaskan kriteria sehat itu seperti apa. Sudah pernah kami buat forumnya itu di Pekanbaru. Nah, mungkin saja surat keterangan sehat yang mereka lampirkan ini ya yang ada yang benar-benar sehat gitu ya. Nah, itu saya ragukan. Nah, ada mungkin yang ya secara administratif sehatnya gitu ya. Karena kami tidak verifikasi, kita tidak ngecek langsung situasi kesehatannya melalui dokter yang kita minta gitu kan. Tapi hanya mereka yang menyampaikan surat keterangan sehat kepada PPS, panitia pemungutan suara. Tapi ikhtiarnya semuanya sudah maksimal. Ada indikator yang harus ditampilkan. Kalau di 2019 hanya keterangan sehat secara makro saja. Kalau di 2024 sudah ditambahkan nih tensinya, kolesterolnya, gula darahnya, ada komorbidnya enggak atau tidak, ya kayak yang abang bilang tadi kan, komorbid itu bisa jantung misalnya kan, kayak misalnya di Inhu kan kita dapat salah satu anggota TNI meninggal kan, dia lagi pengamanan, seusai apel terus tidak lama dia pingsan gitu ya, dibawa ke rumah sakit, beliau meninggal dunia informasinya. Nah, setelah dicek ternyata komorbidnya adalah jantung gitu. Itu TNI loh. Dan ya seperti tadi saya agak ragu Mas, memang ini pengalaman fakta Mas ya. Iya. Ada PTPS di Pekanbaru, dia mendapatkan surat kesehatan itu ya administrasi saja gitu. Tidak ada pemeriksaan sama sekali di puskesmas. Bayar uang 20.000 kemudian dapat. Ini kan bahaya. Ya inilah, ya ini gimana ya. Kita sih, saya kira disitulah kunci kesadaran itu ya, bahwa bekerja di pemilu itu nggak ringan kan. Banyak yang mengakui, kalau abang tengok di TikTok itu kan awal-awal kan euforianya happy itu. Jadi kan PPS menantu idaman gitu kan, kira-kira kan. Dulu nggak mau PDKT karena bukan anggota APPS, sekarang pada merapat kan gitu, euforia di awal. Saya tengok trennya tuh setelah pemungutan suara selesai, perhitungan kan trennya berubah tuh. Ya trauma ya. Ada trauma begini banget ya, jadi abdi negara katanya gitu kan. Ada kecapean gitu, terus ada yang saya akan kembali lagi di 2029, terus ada yang bilang cukup 2024 aja gitu. Karena berat Mas. Berat karena itu tadi dari pagi sampai dini hari gitu kan. Memang sehari sih kerjaan beratnya itu.
Itu. Tingkat partisipasi seperti apa Mas di Riau? Saya belum hitung ya. Jadi kami nanti setelah di KPU provinsi tentu baru bisa menghitung tingkat persentase. Tapi kemarin KPU Kuansing yang sudah melaporkan ke saya. Di KPU Kuansing itu setelah rekap di tingkat kabupaten, mereka menyampaikan persentasenya di angka 84% gitu di Kuansing. Jadi cara menghitungnya pengguna hak suara itu ditotalin tuh. Kan ada pemilih DPT, pemilih DPTB, pemilih pindah sama DPK. DPK ditotalin berapa, kemudian dibagi total DPT yang terdaftar berapa total DPT-nya, lalu dikali 100%. Nah, dapatlah di Kuansing itu 84%. Nah, memang tren di Kuansing itu partisipasinya tinggi gitu. Tren beberapa kali pemilu atau pilkada di sana selalu tinggi. Nah, kalau ini bisa jadi rujukan, maksudku jadi tren, bisa saja di daerah lain juga tinggi. Tapi saya belum berani klaim karena belum menghitung total seprovinsi Riau tingkat partisipasinya seperti apa. Nantilah Bang, setelah pleno di tingkat provinsi, insya Allah akan ada gambaran itu. Mungkin ini jadi PR Mas bagi KPU dan juga kita semua mungkin. Iya. Banyak kemarin itu, ini bukan baru ya, yang datang ke TPS menggunakan KTP, bukan KTP tempatan. Dia umpamanya KTP dari Inhil, mahasiswa yang datang ke TPS membawa KTP. Sementara dia tidak membawa surat pindah. Muter juga mau ikut gitu kan. Ini masalah sosialisasi atau? Iya, kalau abang tanya soal sosialisasi gimana ya, rasa-rasanya kami sudah bersurat ke instansi-instansi, ke Presiden BEM kami sudah kabari, ke kampus kami sudah kabari, KPU Kota Pekanbaru itu bahkan sudah silaturahmi ke perguruan tinggi untuk memastikan urusan pindah memilih. Instansi vertikal kayak kejaksaan, kepolisian, keimigrasian, BPS ya dan sebagainya yang di level provinsi itu kami sudah koordinasi dan surati semua. Media sosial kami rasa-rasanya tidak kurang-kurang mengabarkan. Belum lagi peran media massa ini luar biasa ya. Kami hanya informasikan 1-2 paragraf saja itu sudah jadi berita dan sudah viral kemana-mana. Dengan follower, media ini punya media sosial juga loh. Sekarang trennya kan selain media online misalnya atau media massa cetak, tapi mereka juga punya media sosial gitu. Mereka juga kabarkan di situ. Jadi rasa-rasanya kalau sosialisasi itu udah cukup ya, udah maksimal lah. Tentu kami tidak juga jumawa mengatakan semua sudah terbaik. Pasti juga ada sisi-sisi kekurangan barangkali dalam melakukan sosialisasi begitu. Tapi tren sebagian masyarakat baru ingin mengurus dirinya itu menjadi pemilih atau tidak itu kan rata-rata hamin 1 pekan gitu loh. Hamin 1 minggu sebelum hari H, disitulah sebagian masyarakat kita mulai heboh. Tapi Bang, kalau kita baca kok dibandingkan dengan 2019, tren kesadaran masyarakat mengurus pindah memilih di 2024 lebih tinggi ketimbang 2019. Terbukti bahwa pemilih DPTB kita itu naik gitu ketimbang 2019. Pemilih DPK kita menurun gitu. Daftar pemilih khusus itu info-info yang kami dapatkan itu menurun dari kawan-kawan. Kalau di 2019 DPK cuma membludak. Tidak sampai surat pindah. Tidak karena diantaranya bahkan tidak terdaftar di DPT sebagian besar kan gitu. Tapi di 2024 hiruk pikuk soal DPT sangat kecil gitu. Ada yang masih abang sampaikan itu masih ada gitu. Contohnya kayak PSU lah kan di Pelalawan, di Inhu itu kan indikator bahwa masih ada yang tidak terdaftar di DPT, tapi dia juga bukan pemilih setempat tapi ngotot mau mencoblos gitu kan. Ada yang pemilih dari Medan tuh di Indragiri Hulu itu kan tapi Medan enggak terdaftar di DPT tapi ngotot gitu loh, bahkan dia sempat membuat video gitu kan. Tetapi kan kami ya itulah tadi karena kawan-kawan KPPS ini ditekan mungkin ya, diintimidasi dalam tanda petik, akhirnya ya loss juga gitu. Tapi konsekuensinya PS akibat ketidaktegasan petugas gitu. Jadi saya kira lah ya, refleksinya itu tadi barangkali ada sebagian dari kami penyelenggara, tapi mungkin juga ada sebagian dari pemilih yang baru sadar mau ngurus urusan kepemilihan itu di mepet-mepet hari gitu. Itu Bang.
Di media mainstream sudah ada beritanya siapa-siapa saja yang duduk di DPRD kabupaten kota. Itu belum final Mas ya. Bisa berubah Iya gini, di kalau pleno rekapitulasi hasil DPRD kabupaten kota itu kan memang sudah selesai di KPU kabupaten kota seprovinsi Riau. Maka wajar kalau media sudah mulai bisa menghitung dengan rumus saintilik itu ya, berapa total suaranya per partai dulu dihitung, suara partai dan suara caleg, lalu dibagi 1, bagi 3, bagi 5 dan seterusnya, bilangan ganjil gitu kira-kira kan. Tapi proses perselisihan hasil itu masih memungkinkan di Mahkamah Konstitusi gitu. Jadi tentu saja secara hukum amannya itu setelah MK. Nanti kita lihat nih, yang paling awal misalnya kita lihat adalah register di MK itu ada tidak partai politik tertentu di tingkat DPR apa gitu. Kalau ada, berarti belum final tuh. Kita tengok dulu hasil Mahkamah Konstitusi gitu. Tapi kalau di saat registrasi itu Mahkamah Konstitusi mengumumkan hanya partai ini kategori pemilu ini di DPRD tidak ada, selesai itu. Berarti tinggal nunggu nanti selesai proses semua persidangan di Mahkamah Konstitusi, tinggal menunggu waktu nanti dipelantikan. Sebelum dipelantikan nanti penetapan hasil, lalu penetapan calon terpilih ya oleh KPU setempat. Jadi KPU Kabupaten Kota akan menetapkan calon terpilih di tingkat DPRD Kabupaten Kota. Nanti KPU Provinsi Riau di provinsi akan menetapkan calon terpilih di DPRD Provinsi. Selesai itu kita serahkan ke pemerintah provinsi. Dalam hal ini nanti TAPEM mengurus sama-sama DPRD dan seterusnya. Urusannya mendagri lagi nih. Urusannya pemerintahan dalam negeri ini menunggu hari pelantikan. Dan pelantikan DPRD itu sesuai dengan AMJ-nya masing-masing di daerah. Kalau pusat kan di bulan Oktober. itu saya tanyakan karena sebagian cewek sudah mulai syukuran di Ramadhan. Iya, mulai syukuran. Ya wajar karena euforia, bahagia gitu ya, dan ya tergantung dia juga. Kalau mereka tuh punya data yang kuat, yakin gitu ya, yaitu itu secara politik sih sah-sah saja gitu. Tapi secara hukum pasca penetapan calon terpilih oleh KPU, di situ resmi barang itu. Untuk pilkada serentak Mas, persiapan yang mungkin akan dibenahi lah untuk di Riau, KPU Riau sebelum akhir tahun ini. Iya, pertama KPU RI kan sudah menerbitkan peraturan KPU nomor 2 tahun 2024 soal jadwal pilkada. Jadi jadwal sesuai dengan PKPU 2024 tanggal 27 November 2024 hari Rabu itu ya. Dan itu lagi-lagi libur nasional juga. Nasional karena serentak ya. Di daerah juga libur, nasional juga libur. Kemudian kami sampai saat ini memang terus terang ini ya, memang pikiran kami konsentrasinya di pleno rekap tingkat provinsi begitu. Tapi kami sudah mengumumkan di publik ini tahapan yang berjalan. Tahapan sekarang yang berjalan kan pendaftaran pemantau pemilu. Pemantau pemilu untuk pilkada itu kan proses registrasinya di KPU. Kalau pemantau pemilu di pemilu gitu ya, itu registrasinya di Bawaslu begitu. Jadi ya begitulah aturan undang-undang masing-masing. Ada undang-undang pemilu nomor 717, undang pilkada 10 tahun 2016 diatur masing-masing begitu kira-kira. Kemudian ya tentu saja nanti kami di tahapan persiapan ya. Di tahapan persiapan itu yang paling akan muncul di depan kami itu nanti rekrutmen badan ad hoc. Rekrutmen badan ad hoc akan dimulai di April sampai Mei gitu. PPK, PPNS ini sudah mulai lagi. Nah, apakah nanti direkrut ulang seperti awal ada tes tertulis, tes wawancara misalnya, administrasi di awal atau evaluasi dari badan ad hoc pemilu? Nah, yang sekarang dipakai kemarin untuk pemilu ini bisa saja kembali ditetapkan tapi melalui proses evaluasi. Evaluasi itu paling tidak kan wawancara gitu kan. Kemarin bagaimana kinerjanya dan seterusnya oleh KPU Kabupaten Kota. Nah, RI belum memberi arahan, tapi peluang kebijakannya itu sudah dibuat di PKPU 8 tahun 2022 itu sudah boleh. Salah satu silahkan gitu. Itu di rekrutmen badan ad hoc. Nah, selain itu tentunya nanti regulasi-regulasi yang bersifat nasional, peraturan KPU tentang kepala daerah ini kan pemilihan kepala daerah tetap domainnya
KPU Republik Indonesia. Nah, tentu saja di situ di tahapan persiapan kami juga akan menunggu kebijakan-kebijakan apa yang akan diterbitkan oleh KPU Republik Indonesia. Nah, Potensi kemudian gesekannya sama Mas. Potensi gesekan di bawah pilkada ini. ya kami dari KPU tentu berharap tidak ada gesekan fisik gitu ya. Secara spesifik kami belum dapat data intelijen dari teman-teman kepolisian, atau teman-teman BIN, atau teman-teman TNI, Polri, dan Bawaslu. Bawaslu kan punya indeks kerawanan pemilu yang mereka lahirkan setiap momentum elektoral ya. Nah, kami sampai sekarang belum mendapatkan informasi itu. Tentu saja kalau saya menganalisis potensi keributan atau gesekan, kayaknya tidak pada tempatnya juga gitu ya. Nah, kami tentu berharap di forum ini saya mengimbau begitu kepada tokoh-tokoh masyarakat, kepada pimpinan partai politik, stakeholder, para pihak ya bahu-membahu membangun kondusivitas dalam pilkada gitu. Jadi residu-residu pemilu sebaiknya tidak perlu dibawa di konteks pilkada, karena pilkada ini urusannya lokalitas ya. Jadi kita mencari pemimpin untuk memimpin daerah gitu. Yang kita anggap baik, terbaik, yaitu nanti kita dorong oleh masyarakat tentunya. Kami yang mengadministrasikan. Terakhir Mas, Ya. saya tidak tahu ini jadi concern dari KPU atau Bawaslu. Iya. Sebagian pengamat menilai pemilu kali ini sangat brutal. Iya. Pemilu sangat brutal. Jual beli suara, transaksional, uang berserak di mana-mana. Yang Mas baca seperti apa? Iya, gimana ya Bang ya? Saya melihat memang soal jual beli atau voting vote buying ya. Ini kan seperti teori buang angin ya gitu aja. Bisa dirasakan tapi susah membuktikannya kan gitu, itu yang terjadi di lapangan gitu. Ya banyak orang yang membuat testimoni itu ya banyak juga kita dengar gitu kan. Tapi saya melihat Bawaslu juga sudah bekerja, mereka patroli pengawasan juga gitu ya. Sebagian yang melaporkan atau temuan mereka sudah sedang proses juga gitu ya. Tapi ya gimana ya Bang ya, pemilu di Indonesia ini kompleks yang saya masukkan tuh begini, kita nggak bisa serta-merta melihat dari satu sudut gitu ya. Idealnya begini ini nggak bisa. Kita baca banyak hal, misalnya kita kan punya disparitas ya, disparitas sosial, disparitas pendidikan, disparitas ekonomi gitu ya. Kenapa misalnya orang masih mau uang 50.000 misalnya, atau sembako misalnya ya barangkali sebagian besar rakyat kita itu masih butuh gitu hal-hal seperti itu. Dan untuk mendapatkan uang 100.000, bahkan mungkin ada yang lebih ya ngasih ya, kalau ini data teman-teman mungkin lebih valid loh. Kalau bisa lebih dari 50.000 mereka butuh dan susah sehari-harinya gitu, kesehariannya, tentu ini jadi tantangan gitu loh. Maka sebenarnya idealnya itu tantangan mewujudkan demokrasi yang bagus ke depan, yang maju, berkemajuan, itu diantaranya yang menciptakan pemilih yang setara gitu. Makanya di dalam demokrasi itu kan prinsip yang dipakai kan diantaranya kan egalitarian. Tapi egalitarian kita tuh kan selalu dimaknai di level politik gitu. Tapi di level ekonomi kan kita sering abai gitu. Sementara politik hari ini yang kita baca, kan ada nggak sih politik yang betul-betul lepas dari ekonomi? Kan nggak ada kan Bang. Makanya ada studi saya dulu kuliah di UNRI kan ada studi ekonomi politik pas pasca sarjana, itu studi ekonomi politik itu diajarin sama Pak Andi Yusran, ada Pak Hasan Medi dulu ngajarin itu tuh, bahwa praktik politik itu tidak lepas dari peristiwa ekonomi gitu. Nah, sepanjang situasi peristiwa ekonominya ternyata terjadi kesenjangan, maka potensi politik uang akan terjadi gitu. Apalagi pada saat itu misalnya sawit trek pula. Rata-rata kan sawit trek berarti kan harganya jatuh. Banjir, bahkan banjir peristiwa sebelum pemilu kan di mana-mana banjir. Dari Pekanbaru ke Ilhil aja sampai 15 jam ceritanya kawan-kawan. Ke Ilhil aja sampai 10 jam muter ke Kuansing dulu kan. Kalau banjir kan ada problem di situ. Distribusi logistik ekonomi lambat dan mahal pula kan, jadi langka. Sementara pertumbuhan ekonomi dari aspek
perkebunan misalnya lambat karena nggak bisa kerja, banjir gitu, nggak bisa kemana-mana. Muncul pemilu. Nah itu Bu Pak ya kan, pilih. Nah jadi apa ya? Saya bacanya tuh situasinya tuh kompleks gitu, tidak sederhana gitu. Jadi ingin menyelesaikan problem yang abang sampaikan, dan itu memang problem substansi. Itu jangka panjang, selesaikan hulu gitu, hulunya diselesaikan. Insya Allah pemilu juga akan beres itu. Menurut saya gitu. Baik, terima kasih Siap. Mas Nugroho Noto Susanto, Siap, anggota Bang. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Siap, Bang. Riau, atas waktu dan kesempatannya. Siap Bang, sama-sama. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.